What is it? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ovazo Movie, channel informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Signs, sebuah film yang menceritakan tentang kemunculan pola geometri raksasa misterius atau yang biasa kita kenal dengan istilah crop circle, yang menandakan bahwa fenomena tersebut berhubungan dengan kemunculan alien. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Seorang mantan pendeta bernama Graham Hess memutuskan pindah dari kota Philadelphia ke sebuah rumah pertanian di pedalaman Pennsylvania bersama kedua anaknya yaitu Morgan dan Bo serta adik laki-lakinya bernama Merrill. Setelah Graham ditinggal mati istrinya yang tewas ditabrak tetangganya bernama Ray gara-gara mengemudi dalam keadaan mabuk. Tragedi tersebut membuat Graham kehilangan imannya lalu mengundurkan diri dari posisinya sebagai pendeta. Dan kini Graham hidup dengan penuh kekecewaan serta skeptisisme terhadap Tuhan. Can I ask you a favor, Father? And it's not father anymore. I haven't been for 6 months. Suatu pagi, Graham dan Merrill dikejutkan teriakan Morgan dan Bo setelah keduanya menemukan pola geometri raksasa misterius atau crop circle di tengah ladang jagung. Graham menduga ladangnya sengaja dirusak oleh berandalan kampung bernama Lionel bersaudara, lalu melaporkannya pada pihak berwajib. Nah, ketika Graham melihat salah satu anjingnya masuk angin, Graham menuduh berandalan itu juga meracuni salah satu anjingnya. Namun setelah dilakukan investigasi, tuduhan itu ternyata tidak terbukti. Seorang polisi bernama Caroline memberitahu dua remaja nakal itu berada di luar kota. Selain itu, mereka juga mendapati bahwa pola melingkar misterius itu dibuat dengan presisi tinggi seperti dibuat dengan mesin. Tapi anehnya, tidak ada satupun tanaman jagung yang rusak. Serta tidak ditemukan adanya jejak kaki manusia ataupun tanda-tanda mesin berat masuk ladang, yang membuat keduanya heran sebenarnya siapa yang melakukannya. Fenomena aneh tersebut mengingatkannya pada laporan warga yang mengatakan hampir seluruh binatang di kota ini tiba-tiba bertingkah aneh. Mereka terlihat ketakutan dan waspada akan sesuatu, terutama anjing peliharaan yang awalnya jinak menjadi agresif. Dan benar saja, ketika keduanya kembali ke rumah, mereka mendapati Morgan baru saja membunuh anjingnya karena anjing itu menyerang adiknya. Apa boleh buat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Graham meminta Merrill mengandangkan anjing satunya di gudang. Lalu di tengah malam, Bo membangunkan sang ayah karena merasa haus dan air minumnya terasa aneh. Namun tiba-tiba, Graham melihat sesosok bayangan misterius berdiri di atap rumah. Yang ia kira adalah berandalan Lionel dan Wolfington. Graham lantas membangunkan Merrill lalu bersama-sama mencari sosok tersebut. Akan tetapi ketika keduanya mendengar suara aneh di atap rumah, mereka tidak yakin sosok itu adalah Lionel bersaudara, kemudian menghilang di tengah ladang jagung. You like that? Esok harinya, Graham kembali melaporkan kejadian semalam pada Caroline. Mereka disatroni sosok misterius dengan tinggi sekitar 6 kaki. Sosok itu bisa loncat ke atap rumah dalam hitungan detik, lalu menghilang di ladang jagung dalam waktu sekejap, yang tentu saja membuat Caroline tertawa mendengarnya, karena hal semacam itu tidak bisa dilakukan seorang manusia. Namun yang pasti, selama belum ada bukti yang valid, Caroline tidak bisa memproses laporannya. This is one of the most elaborate hoaxes ever created. It's for real. Lalu di tengah perbincangan, Bo memberitahu sang ayah bahwa seluruh stasiun televisi menayangkan berita tentang kemunculan crop circle di berbagai negara, seperti Korea Utara, Rusia, ataupun Yogyakarta, Indonesia. And the quantity in which it has appeared implies the coordination of hundreds of individuals over many countries. Bahkan hanya dalam rentang waktu 72 jam saja, muncul 19 tipe crop circle baru di negara India. By the early 80s, dismissed as hoaxes. Fenomena yang sama ternyata juga pernah terjadi sekitar tahun 1980. Para astronom meyakini pola tersebut dibuat oleh makhluk ekstraterestrial karena dibuat dengan sangat presisi dan sempurna, meski pada akhirnya banyak yang menganggap fenomena itu hanyalah ulah iseng oknum tidak bertanggung jawab. Tapi kini, dengan banyaknya crop circle yang muncul di berbagai negara,
para astronom kembali meyakini bahwa fenomena tersebut memang dibuat oleh makhluk luar angkasa. Gomera, turn the radio. Setelah itu, Graham dan yang lain pergi ke kota untuk membeli persediaan. No radio either. Just for a while. Setibanya di sana, Morgan dan Bo mampir ke toko buku untuk mencari buku tentang alien. Sementara Meryl ingin mendatangi kantor polisi nyari informasi terbaru dan Graham pergi ke apotik membeli obat asma untuk Morgan. Can I ask you a favor, Father? And it's not father anymore. I haven't been for 6 months. Setelah memberikan obat itu, si apoteker meminta Graham membantunya menenangkan pikiran. Khawatir hidupnya tidak akan lama gara-gara berita kemunculan alien. Tapi Graham menolak karena dia bukan lagi seorang pendeta. Bahkan sejak 6 bulan yang lalu, Graham itu tidak pernah pergi beribadah. Kembali ke toko buku ketika Morgan asyik membaca buku langka tentang alien, televisi menayangkan iklan minuman soda yang membuat pemilik toko meyakini Crop Circle sengaja dibuat untuk mempromosikan minuman buatannya. Want any one of you spending time with Tracy Abernathy alone? Kemudian ketika keluarga kecil itu tengah menikmati santap liang, Graham bertemu dengan Ray yang merupakan penabrak almarhum istrinya. Dan sekedar informasi buat teman-teman, sosok Ray tersebut diperankan oleh M. Night Shyamalan yang tak lain adalah sutradara dari film ini, yang dikenal sering muncul di dalam film garapannya sebagai cameo, karakter minor, ataupun bahkan sekilas di latar belakang. What is it? Sesampainya di rumah, mainan walkie-talkie Morgan tiba-tiba mengeluarkan bunyi aneh. Awalnya Graham mengira mainan itu sudah rusak. Namun ketika Meryl dan Morgan mengarahkan benda itu ke langit, mereka mendengar suara percakapan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lalu di tengah malam, ketika Graham hendak memberi makan anjingnya, anjing itu terus-terusan menggonggong ke arah ladang jagung, seolah ada yang membuatnya ketakutan. Graham curiga berandalan kampung Lionel bersaudara sengaja kembali untuk meneror rumahnya. Karena itu Graham mencoba memeriksanya, lalu berteriak agar mereka berhenti mengganggu keluarganya. You're not going to get famous. I'm not going to report this or anything you do to my crops. You're wasting your time here. Saat hendak kembali, Graham merasa ada sesuatu mengintainya dari balik kegelapan. Dan tiba-tiba, ia dikejutkan penampakan kaki misterius, lalu buru-buru pulang ke rumah. Belum selesai dengan keterjukutannya, Graham dan keluarganya kembali dibuat terkejut dengan pemberitaan di televisi tentang kemunculan benda angkasa tak dikenal di langit Meksiko, yang mereka duga adalah pesawat alien. Morgan lalu berinisiatif merekamnya menggunakan video recorder yang mungkin saja berguna di masa depan. Some people are probably thinking this is the end of the world. Sepanjang malam, Graham dan Meryl membahas fenomena kemunculan alien tersebut. Saat ini kondisi umat manusia adalah 50-50. Orang-orang terbagi atas dua keyakinan, berdasar apa yang mereka lihat dan rasakan. Kelompok pertama melihat fenomena ini sebagai keajaiban, sain atau pertanda, bahwa memang ada sesuatu mengawasi mereka selama ini. Dan yang kedua, mereka adalah kelompok yang menganggap situasi ini hanyalah kebetulan atau peristiwa acak, dan berharap seseorang akan datang untuk menolong mereka. Meski begitu, Graham tidak memilih keduanya. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan keselamatannya sendiri. Some people are probably thinking this is the end of the world. Sejak kematian istrinya, Graham berhenti percaya konsep bahwa ada sesuatu di atas sana mengawasi manusia. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, hanya mereka sendirilah yang bisa menentukan nasib bagaimana ke depannya. Hal ini membuktikan rasa kehilangan yang begitu dalam bisa membuat iman seseorang menjadi goyah, bahkan cenderung akan menyalahkan keadaan atas apa yang sudah ditakdirkan. Esok paginya, Meryl memindahkan TV ke gudang agar anak-anak tidak menonton berita tentang alien. Tapi hal itu justru membuat Meryl terobsesi mencari tahu tujuan mereka datang ke bumi. Saat ini tidak terlihat tanda-tanda penampakan pesawat alien di atas langit. Tapi sebenarnya mereka menggunakan teknologi kamuflase yang bisa membuat pesawat seolah menghilang. Di lain sisi, kedua bocil ternyata lagi asyik membaca buku tentang konspirasi alien. Sang penulis, yaitu Dr. Bimbo, yang dulu dianggap gila karena mengaku pernah melihat alien, menyebut tujuan mereka datang ke sini bisa jadi untuk sekedar eksplorasi alam semesta. Atau mungkin saja mereka ingin memanen sumber daya planet bumi karena sumber daya di planet mereka sudah habis.
Di dalam buku itu juga disebutkan, para alien adalah vegetarian. Mereka adalah makhluk yang berfokus mengembangkan otak daripada fisik. Karena itu, Dr. Bimbo menggambarkan sosok alien memiliki kepala besar dengan tubuh yang ramping. Dan anehnya, salah satu gambar sangat mirip dengan lingkungan di sekitar mereka. Seolah Dr. Bimbo sudah mengetahui bahwa alien itu akan datang ke tempat ini. Sesaat kemudian, Ray menelepon meminta bertemu karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Sampai di rumahnya, Ray menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang menimpa istrinya. Saat itu ia bekerja terlalu lelah sehingga tidak fokus dalam berkendara. Selain itu, Ray mengaku baru saja diserang alien, tapi untungnya ia berhasil selamat lalu mengurungnya di sebuah ruangan. Oleh sebab itu, Ray merasa tempat ini tidak lagi aman dan berencana pindah ke tepi danau. Karena sepertinya alien itu tidak menyukai air. Karena penasaran, Graham pun memeriksa ruangan di mana alien itu dikurung. Saat mencoba mengintipnya dari kolong pintu, karena terkejut, Graham mengambil pisau lalu memotong jari alien tersebut. Setibanya di rumah, Graham mendapati Meryl dan kedua anaknya menggunakan topi anti-alien. Setelah sebelumnya mereka menyaksikan sendiri bagaimana rupa alien tersebut dari tayangan berita di televisi. Dan menariknya, alien itu ternyata bisa berubah warna mirip seperti bunglon agar keberadaan mereka sulit diketahui. Graham kemudian meminta Morgan menceritakan kembali apa yang dikatakan Dr. Bimbo di dalam bukunya. Jika para alien itu benar-benar ingin menguasai planet bumi. They said there are one of two outcomes of an invasion. Morgan menyebut, para alien diprediksi tidak akan menggunakan teknologi canggih untuk menyerang bumi dan lebih memilih pertarungan fisik karena perang besar akan memicu manusia menggunakan teknologi nuklir yang pada akhirnya membuat planet ini musnah dan tidak bisa dipanen. Lose 3-2. Graham lalu meminta semua orang berkemas untuk pindah ke tepi danau demi menghindari serangan alien. Ray memberitahu para alien itu tidak menyukai air, tapi Morgan dan Meryl menolak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar dan lebih baik bertahan di dalam rumah. Malam harinya, jumlah pesawat alien yang muncul di angkasa semakin bertambah, dan besar kemungkinan beberapa dari mereka akan kembali mendatangi tempat ini. Maka dari itu, Graham dan Meryl bergegas menutup pintu dan semua jendela. Menyadari malam ini mungkin saja adalah malam terakhir bagi mereka, Graham ingin memasak makan malam spesial. No one can stop us from enjoying this meal, so enjoy it! Enjoy it! Enjoy it! I am not wasting one more minute of my life on prayer. Namun ketika makanan sudah siap, Graham menolak memimpin doa, lalu membentak semua orang agar segera makan. Enjoy it! Sesaat kemudian, talkie-walkie Morgan kembali berbunyi. Siaran televisi juga terputus, tanda alien itu semakin dekat. Setelah memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat, mereka kumpul di ruang tengah. Namun sialnya, mereka malah lupa memasukkan anjingnya. Di luar, anjing itu terus-terusan menggonggong seolah ada yang menakut-nakutinya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan suara berisik di dalam rumah, tanda alien itu berhasil menerobos masuk. Terlihat tangan alien itu berusaha mencongkel pintu dari bawah. Graham lalu meminta semua orang bersembunyi di gudang bawah tanah. Namun sialnya, alien itu mengetahui keberadaan mereka gara-gara mereka lupa menggunakan topi anti-alien. Karena panik, Meryl malah tanpa sengaja memecahkan lampu. Situasi gelap itu membuat asma yang diderita Morgan kambuh, tapi untungnya Morgan masih bisa diselamatkan. Dan untuk sementara waktu, mereka terpaksa bertahan di gudang ini sampai kondisi benar-benar aman. Esok harinya, mereka mendengar siaran radio yang memberitakan bahwa alien itu perlahan mulai pergi. Pihak militer akhirnya menemukan cara melawan alien tersebut berdasarkan informasi dari seorang penyintas yang tak lain adalah Ray. Selama invasi, para alien itu menyebarkan gas beracun sehingga menyebabkan banyak kematian. Berdasarkan penyelidikan sementara, tujuan alien itu datang ke sini sepertinya bukan untuk menguasai planet bumi, melainkan memanen manusia untuk dijadikan bahan penelitian.
Namun terlepas dari semua itu, Meryl ingin mengingatkan Graham bahwa di antara banyak korban di seluruh dunia, mereka berhasil selamat dari teror alien. Semua ini berkat kepedulian setiap individu untuk saling menjaga satu sama lain. You have to be sure before we opened up that door, Graham. Meryl nggak masalah jika Graham tidak mampu melindungi keluarganya dengan baik, tapi satu hal yang tidak bisa ia terima adalah ketika kakak laki-lakinya yang ia banggakan dan memiliki segala yang ia inginkan mulai kehilangan kepercayaan terhadap banyak hal. Meryl berharap Graham kembali seperti dulu demi anak-anaknya. Setelah memastikan keadaan di luar aman, Graham membawa kedua anaknya naik ke atas lalu mengambil TV di gudang untuk mengetahui perkembangan terbaru. Tapi tiba-tiba, Graham dikejutkan kemunculan alien yang berhasil menyandra Morgan. Yang jika diperhatikan, sosok alien itu adalah alien yang jarinya dipotong Graham di rumah Ray. Alien itu kemudian menyemprotkan gas beracun ke hidung Morgan. Tapi ketika perhatian alien itu teralihkan, Graham memukulnya dengan tongkat baseball. Alien itu membentur lemari lalu terkena tumpahan air yang membuat tubuhnya melepuh. Apa yang dikatakan Ray ternyata benar. Alien itu lemah terhadap air dan Graham menyiram alien itu dengan air untuk membunuhnya. Setelah itu, Graham buru-buru mengambil inhaler untuk menyelamatkan Morgan. Dan betapa beruntungnya anak itu. Ketika alien menyemprotkan gas beracun, asmanya kambuh. Nasasnya berhenti sehingga racun itu tidak masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelah diberi inhaler, Morgan berhasil diselamatkan. Nah, adegan ini sama persis dengan yang digambar Dr. Bimbo di dalam bukunya. Entah kebetulan atau bukan, namun keajaiban itu adalah nyata. Adegan kemudian berpindah ke beberapa minggu kemudian, terlihat Graham berprofesi kembali menjadi seorang pendeta. Dan akhirnya, film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, film ini pada akhirnya lebih dari tentang sekedar mengalahkan alien, melainkan tentang seorang manusia yang berhasil melihat tanda-tanda dan menemukan kembali harapan dan keyakinannya di tengah kegelapan. Film ini mengajarkan kita agar tidak mudah menyerah dan bersedih, apalagi sampai kehilangan iman hanya karena kita kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi. Justru cobaan itulah yang seharusnya bisa kita gunakan sebagai landasan untuk meraih kembali keyakinan yang hilang. Hidup ini bukan serangkaian kebetulan yang acak. Ada rencana yang bekerja di balik layar, penderitaan, kehilangan dan bahkan kelemahan kita memiliki tempat dan tujuannya masing-masing. Penyakit asma Morgan yang selama ini menjadi sumber kecemasan Graham justru menyelamatkan nyawanya. Padahal sebelumnya, Graham selalu berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi hanyalah serangkaian peristiwa acak tanpa makna. Yang kedua, mereka yang percaya tentang adanya Tuhan yang bekerja di balik setiap peristiwa baik ataupun buruk pasti memiliki tempat dan tujuannya masing-masing. Oke, sekian dulu pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka videonya, dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.